Nah, makanya pertama maghfirah, kedua rahmah. Rahmah itu terbukanya 8 pintu surga. Kanjeng Nabi Adam terlempar Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana subuh pertama, wa tarhamna subuh kedua. Nah, makanya pertama maghfirah, kedua rahmah. Rahmah itu terbukanya 8 pintu surga. Kanjeng Nabi Adam terlempar Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana subuh pertama, wa tarhamna subuh dulu. Adam kan diceritakan dilempar dari surga itu berada di Rohun, Pak. Sekarang Everest namanya, gitu. Rohun itu puncak gunung India di sana. Hawa di Jeddah. Jeddah ini maknanya nenek. Lelek kakek Jidun, gitu. Lek Jiddatun atau Jaddatun nenek. Di situ ada makam Hawa. Disebut Jeddah. Jeddah artinya nenek. Nenek itu perempuan atau laki, Pak? Perempuan kan? Nah, kalau kakek Jidun, nah, Jeddah. Nah, maka sekian ratus tahun, gitu. Niki perbedaan pendapat, ada yang mengatakan 300, ada yang mengatakan 350, ada yang mengatakan 500 tahun. Wis ora usah diperdebatkan ini. Kenapa? Ya belum ada matahari, mana bisa dihitung, gitu loh. Ketika Adam dan Hawa terlempar ke bumi ini belum ada matahari. Keadaan masih zalamna gelap, makanya mlakune miring. Orang kalau dalam kegelapan mlakune miring, gitu, miring. Jenengan lek gelap mlakune maju no miring, rodok miring toh. Miring itu bahasa Arab isdalafa yasdalifu. Mlaku miring, miset-miset. Adam miring arah kanan, Hawa miring arah kiri. Ketemulah di Musdalifah. Musdalifah itu zoroh makan, isim makan, tempat bertemunya perjalanan saling miring, ketemu gaduh anteng mriki, gitu. Nah, dek lho, iki sapa iki? Sapa? Akhirnya sadar itu bahasa Arab ya Arafah. Makane Musdalifah terus Arafah. Ketemu sadar Adam Hawa rangkul-rangkulan munggah-munggah matola wartafa'a minal ardi wa huwa jabalun. Sesuatu yang naik dari bumi memanjang dan naik jabal sebutannya, gitu. Nah, karena di situ saling adu kasih sayang namanya rahmah. Makanya disebut Jabal Rahmah. Kelas nih waktu ini. Sakjane asik nih badhe bicara rodok ngonten. Minggu yang datang nggih. Bulan depan. Tambah 5 menit nggih. Di Jabal Rahmah itu Kanjeng Nabi Adam berrahmah-rahmah, kasih sayang inilah memunculkan matahari. Begitu berkasih sayang muncul matahari. Sejak itulah matahari terbit menerangi bumi. No, kasih sayang teng mriku asik-asikan dan seterusnya. Berikutnya nanti ada cerita tentang Khonnas. Siapa Khonnas itu? Anak iblis yang dititipkan Hawa, dimakan berdua masuk darah daging kita. Inna syaitona yajri majrodam. Ini cerita ini menarik sekali, akan saya sampaikan bulan depan. Ada kaitannya dengan diri kita. Namanya Khonnas. Itulah yang qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wa nas. 6 jumlah ayatnya 6 ada pada jenengan kula 6. Iki kudu digabungke dengan 7 namanya Fatihah menjadi rukun salat 13. Iki duduk otak-atik gathuk lho, Pak. Iki duduk otak-atik gathuk iki asli niki ngoten lho. Wah, iku otak-atik gathuk iku lho. Repot iki. 6 awake dhewe niki lek enggak nyambung Kanjeng Nabi 7 ayat Ummul Quran suratul Fatihah menjadi tegaknya salat 13 rukune enggak harus tertegakkan, jenengan akan celaka.
Kenapa? Ada khonasnya. Nah khonas ini tunduke kumpul digabung ke Kanjeng Nabi 67 sama dengan 13 rukun sholat namanya. Ini kalau dibahas 2 tahun nggak habis rukun sholat qauli fi'li nggak habis. Sekap nggih Bu nggih. Wis gampangane jenengan lek sholat maghrib, sholat isya nggak iso mlebu neraka. Napa malih ditambah dengan tahajud. Diwai fadilah kali Gusti Allah maghfirah. Napa? Subuh. Plus rahmah. Terbukanya 8 pintu surga. Kantek niki bolak-balik mawon mengke. Cekap nggih? Cukup nggih. Kalau ada yang bertanya 1 atau 2 monggo. Kalau tidak ada saya tutup. Mugi-mugi saged dipraktek ini. Ya napa prakteke? Ayo. Ya napa mengke? Ya ngaji mawon, Pon. Ngaji mawon. Nek kepengin inten monggo Pak, kula siap mawon. Kepengin inten tentang sholat, fokus sholat monggo. Gak usah bayar, saestu. Jujur mawon kula niki kesenengan Pak Jak ngomong ngeten iki. Kula niki kesenengan pun. Karena apa ya? Kok mboten enten kiai sing ngomong kaya kula ngoten lho. Ya napa nggih rada sombong titik niki. Kok ngono terus saya. Kok dari iki sakjane ora ngono Pak. Ayo dingenekne titik cek rodok ngene ngoten. Karepku ngoten, ayo fokus mawon teng awake dhewe karena agama ini adalah untuk diri kita, itulah yang kita bawa menghadap Allah. Jenengan ngundang kula masalah sanggup ngomong masalah niki, wis saya siap kapan saja kalih lungguh monggo. Wong kula ngobrol kali Pak Sugeng dadi YouTube, oleh bayaran Pak YouTube. Nggih. Nggih kalih bojo kula ngenten iki dadekne konten YouTube menjadi 3-4 video oleh bayaran ngoten. Jadi nggih bayarnya double, dibayar kali Ustaz Aris, dibayar kali YouTube. Jadi kepenaan urip ini. Dadi niki guyon niki. Cekap nggih? Ada yang bertanya nggih monggo monggo. Ndamel niki monggo. Nggih. Isya, nggih. Nggih. Di rumah. Nggih. Terus seandainya tidak bisa di masjid terus pun di gitu. Nggih mboten napa-napa, masjid niku tidak harus ini loh. Nggih. Nggih. Niki nanti keutamaan masjid gitu. Sing penting aja sampai ninggalnya sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Lah, kenapa kita ke masjid? Itu nggih ini lho Pak. Untuk menundukkan nafsu kita niku. Jenengan raosaken. Sholat teng masjid itu berat loh. Tapi lek jenengan paksa, semakin berat, semakin pahalanya besar nih. Berat, aja berat kowe. Ngono. Aduh males, aja males kowe. Nah, seandainya uzur tidak bisa nggih di rumah mboten napa-napa, tapi diupayakan Pak. Sampai ndamel kursi pun didorong pun nggih. Dulu Ibnu Maktum matur datang Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, boleh enggak saya sholat di rumah?" "Kenapa?" "Saya buta." Ya. Malah enggak oleh Pak. Justru didadek nemu azine Rasulullah. Abdullah Ibnu Maktum buta. Nggih. Tapi lek memang uzur terus pundi malih. Lah uzur ini kan kembali kepada masing-masing. Uzur itu ada uzur syar'i, ada uzur daruri, ada uzur macam-macam kan itu. Apa uzur syar'i niku? Ya memang kalau dia di masjid ngerusak. Apa misalnya beser? Enggak syar'i, enggak boleh. Namanya syar'i. Uzur syar'i apa? Kalau dia datang ke masjid berbahaya pada dirinya, berbahaya pada orang lain, tidak boleh. Uzur daruri apa? Karena ada kebutuhan yang sangat amat mendesak, janjian dengan orang misalnya jauh, hujan dan lain sebagainya. Ada uzur imkani. Apa uzur imkani niku? Ya apa sesuai dengan kemungkinan masing-masing. Macam-macam niku anune. Nanti lek saged diupayakan di masjid. Tapi lek
Sudah nih mboten napa-napa. Ngoten lho Pak. Saking Kanjeng Nabi menawarkan kepada Abdullah bin Maktum, rumahmu di mana? Saya kesulitan kalau ke masjid itu harus ada yang nuntun. Sudah, kamu cari pelepah kurma, rumahmu dikasih apa? Tampar dari masjid ini sampai rumah, nanti nuntun ini. Dan kamu punya tugas adzan. Apa adzan? Adzan subuh. Maka Ibnu Maktum niku khusus adzan subuh. Lah adzan tahajud niku Bilal. Adzan tahajud niku Bilal. Mangkane lek tahajud wonten as-sholatu khairum minan naum. Jenengan lek teng Mekah ada adzan dua kali to kita. Niku adzane Bilal. Lek adzane Abdullah bin Maktum niku wonten as-sholatu khairum minan naum. Kulu washrabu hatta tasma'u nida'a adzana Abdullah bin Maktum. Makan dan minumlah sampai kamu mendengar azannya Abdullah bin Maktum. Ini dalil untuk orang yang sahur. Malam hari boleh makan dan minum sampai kamu mendengar Abdullah bin Maktum azan. Apa tandanya? Ada as-sholatu khairum minan naum. Berarti lek krungu azan ini masih boleh, Pak. Baru as-sholatu khairum minan naum berhenti. Lek anak sakniki pun mboten ngoten nggih, jamane pun berubah wonten napa niku jam. Jadi tidak memang diupayakan di masjid, Pak. Tapi lek udzur mboten napa-napa nggih. Bahkan kalau bisa di masjid pun jangan hanya masjid ini. Ini namanya Baitullah loh Pak nggih. Baitul Mukmin jenengan, Baitullah masjid ini inilah yang sambung kepada masjid ini. Wa ma usisa illa litaqwa niku maksudnya dimanapun ada masjid itu mesti tersambung dengan Ka'bah. Dasar ini menjadikan kula penjasa sampai gawe napa? Ya apa? Sini. Sing iku lho. Kudu lurus Ka'bah terus di enslek-enslek nang napa niku. Kompas dan lain sebagainya. Karena apa? Karena masjid itu harus lurus dengan Baitullah Ka'bah sampai masjid yang wis dibangun bareng niki mboten niki. Niki mboten nggih. Niki baru, berarti sudah sesuai dengan kompas gitu. Insyaallah, misalnya gak sesuai madhep rono pun mesti bener ngoten. Pokoke aja sampai madhep rono ngoten. Lek mriku mesti kenake pun. Lek mriku enggak kena ngoten jenenge mustaqbilah. Lah kenapa? Karena masjid di mana di situ ada bumi dibangun masjid, gampangane enek kabel kalih Kanjeng Nabi diencepne. Nek jenengan sholat di rumah misalnya enggak nyambung, teng mriki mesti nyambungi. Makanya sampai sholat duha pun diupayakan di masjid. Kenapa? Di sini ada sambungan kabel. Iki kinayah kabeh lho, Bang. Endi kabel ya ora ono ngono. Niki lek anu sifate rasa to nggih. Nggih dirasane dhewe-dhewe. Cekap nggih? Cukup nggih? Matur suwun sanget ngapunten kathah wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube